menantikan janji Bapa. Bulan-bulan ini bagi kita adalah bulan Pentakosta. Kita sedang memasuki satu bulan yang penuh dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Amin. Karena bulan ini kita akan masuk di dalam pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti bulan-bulan yang lain bukan bulan yang luar biasa ya, tetapi bulan-bulan ini adalah kita ada waktu-waktu untuk kita menanti-nantikan janji Bapa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima janji itu, maka pastikan bulan-bulan ini kita menikmati janji ini, Saudara. Saudara, Pentakosta adalah 50 hari sejak kebangkitan Tuhan Yesus. 50 hari sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentakosta adalah penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudara, Pentakosta itu penting. Amin. Kenapa penting? Karena itu sudah direncanakan Tuhan jauh sebelumnya. Karena itu penting saudara-saudara, berarti setiap kita harus menerima kuasa Pentakosta itu, saudara. Oh, kita baca sama-sama. Ini nubuatannya saudara-saudara di dalam perjanjian lama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga di atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Inilah saudara nubuatan Nabi Yoel jauh sebelumnya dalam perjanjian lama untuk menubuatkan tentang hari Pentakosta. Dia bernubuat saudara-saudara bahwa suatu saat kelak maka aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ke atas? Katakan sama-sama, semua manusia. Semua manusia. Berarti saudara-saudara, Pentakosta itu bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Jadi tidak ada lagi saudara alasan untuk kita berkata itu hanya untuk orang itu bukan untuk saya. Tetapi semua orang percaya, itu sudah dijanjikan supaya semua orang percaya di kemudian hari itu. Hari ini menerima Roh Kudus itu saudara-saudara. Supaya apa? Dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, saudara. Amin. Nah, gini, baptisan Yohanes, tadi Yesus di dalam Kisah Para Rasul berkata, baptisan Yohanes adalah baptisan air. Ini baptisan air adalah tanda untuk pertobatan, tetapi baptisan Roh Kudus untuk menerima kuasa. Berarti dua hal ini sesuatu yang berbeda. Kalau saudara dan saya kita baru terima Yesus lalu kita dibaptis, kita belum masuk di dalam tahap yang kedua ini, berarti kita belum seperti yang Tuhan rindukan, saudara. Amin. Ini satu paket, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara bagi kita yang belum mengalami lalu kita berkata, ya memang tidak harus. Bukan tidak harus, karena belum menerima. Amin, saudara ya. Semua sudah dibaptis air? Selang?
Itu tanda pertobatan, saudara. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi kemudian dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sudah dibaptis air, berarti harus juga masuk di dalam tahap yang kedua, dibaptis oleh Roh Kudus. Kita katakan sama-sama, 1, 2 ya. Setiap orang percaya harus dibaptis oleh Roh Kudus. Sekali lagi, 1, 2 ya. Setiap orang percaya harus dibaptis oleh Roh Kudus. Katakan sama sebelahmu, engkau harus dibaptis oleh Roh Kudus. Haleluya. Di zaman kisah para rasul, saudara-saudara, di zaman gereja mula-mula, ada satu pertanyaan yang hari-hari ini hampir tidak ditanyakan di kalangan gereja. Apa itu? Kalau rasul-rasul itu masuk ke satu kota, ketemu orang Kristen, pertanyaannya apa, saudara-saudara? Pertanyaannya cuma satu. Apakah kamu sudah terima Roh Kudus? Apakah kamu sudah dibaptis Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Tidak, kalau ketemu orang Kristen yang ditanyakan bukan kamu gerejanya apa. Kita tidak cukup hanya sekedar Kristen, kita tidak cukup hanya sekedar di gereja, saudara. Amin. Penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, itu ciri orang Pentakosta. Zaman boleh berkembang, saudara-saudara, boleh berubah. Kita orang Pentakosta ini jangan sampai hilang identitasnya. Namanya Pentakosta, tapi tidak ada lagi tanda kepentakostaannya, saudara. Ibadahnya. Nah, bulan-bulan ini, saudara-saudara, kita memasuki satu bulan, kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Amen. Supaya apa, saudara-saudara? Katakan sama-sama. Supaya apa? Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Oke ya. 1 Petrus 1 ayat 9 dengan suara yang keras. 1, 2. Iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Kita dipenuhi, dibaptis Roh Kudus supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Bukan supaya kita dikasih kuasa untuk minta kekayaan dicurahkan. Bukan berarti kita anti dengan kekayaan, saudara-saudara. Amin. Amin. Untuk memberitakan perbuatan yang besar. Apa perbuatan yang besar? Yang dikerjakan Allah. Salib itu perbuatan yang besar yang harus kita beritakan sampai ujung bumi. Amin. Bukan memberitakan tentang kekayaanmu, kemewahanmu, kedahsyatanmu. Yang kau beritakan adalah perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Amin. Injil sepenuh itu memberitakan karya terbesar, bukan memberitakan Injil kemakmuran, bukan memberitakan Injil kesembuhan, mukjizat. Semua itu penting, tetapi kabar yang diberitakan adalah karya terbesar di sana. Amin. Siapa yang memberitakan? Dikatakan kamu bangsa yang sudah dipilih. Amin. Kamu imam yang rajani. Kamu bukan bangsa yang berdosa lagi, tetapi bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Berarti siapa yang pergi memberitakan? Kamu. Katakan sama-sama. Saya juga. Amin. Kita sama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Bilang sama sebelahnya supaya adil. Kamu bilang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, imam, nabi, raja, ini adalah jabatannya yang dipilih oleh Tuhan. Ini jabatan yang dikhususkan oleh Tuhan. Ini jabatan yang diurapi oleh Tuhan. Imam, Harun, Nabi, Elia, Raja, Daud. Nah, ini Nabi ada banyak, imam ada berapa, raja, nah, tapi
Inilah Raja. Kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus dia memikul sebagai imam, dia juga nabi, dia juga raja yang diurapi. Amin. Amin. Kemudian setelah Yesus mati, dia naik ke surga. Sekarang kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Amin. Dahsyat. Amin. Katakan sama sebelah, engkau dahsyat. Haleluya. Kalau dulu di dalam perjanjian lama ini orang-orang terpilih, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang yang luar biasa yang diurapi Tuhan. Kemudian di zaman Yesus mengambil alih semua itu, dan sesudah itu Yesus berikan kepada semua orang percaya. Amin. Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Amin. Nah, ini imam, nabi, raja. Kemudian sekarang ini kita orang-orang percaya, saudara. Zaman ini seringkali disebut dengan zaman gereja atau zaman Roh Kudus, saudara. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, mana tadi? Ini. Di dalam perjanjian lama, kemudian zaman Yesus. Sekarang di zaman gereja itu zaman Roh Kudus dicurahkan. Jadi Yesus pernah berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa daripada aku di sini. Kalau aku tetap di sini, maka kamu tetap seperti itu. Aku yang bekerja, aku yang melakukan mujizat, aku yang jadi imam, raja dan nabi. Tapi kalau aku pergi kepada Bapa, maka kamu yang jadi imam, nabi dan raja. Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya roh itu turun ke atasmu, supaya kamu dengan aku sama melakukan karya-karya yang dahsyat di muka bumi. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Inilah tujuan Pentakosta itu, saudara-saudara. Hebat enggak? Bayangkan di Israel dari sekian ribu umat, hanya beberapa nabi, raja dan imam. Sekarang berapa nabi, raja dan imam ada di dalam setiap kita? Amin. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, maka tirai itu terbelah menjadi dua. Supaya apa? Tidak ada lagi pemisah antara ruang Maha Kudus, ruang kudus. Setiap orang bisa langsung datang kepada Bapa, ngobrol dengan Bapa, menerima kuasa, berbicara. Haleluya. Amin. Kalau ini ruang kudus, ini ruang Maha Kudus, saudara-saudara. Kalau datang ke ruang Maha Kudus, dia menghadap Bapa, berarti itu apa? Apa itu? Imam. Imam itu datang, dia menghadap Bapa. Oh Tuhan, Bapa, kau lihat si Agil itu membawa beban umat, dia tuh membawa beban umat. Kemudian lalu ketika dia datang kepada Bapa, dia mendengar suara Bapa enggak? Tuhan berbicara enggak? Berbicara. Ketika Tuhan berbicara, kemudian dia turun. Ketika dia turun lalu dia bilang, Tuhan berbicara. Itu sebagai apa? Nabi. Imam, dia datang kepada Bapa membawa beban. Kemudian dia terima pesan dari Bapa, lalu dia berkata, Tuhan berkata, Agil, kamu jangan punya pacar orang itu. Itu nanti. Haleluya. Amin. Amin. Kalau raja apa? Raja itu dia memerintah, saudara-saudara. In the name of Jesus. Jadi yang lumpuh berjalan, yang buta melompat, melihat, saudara-saudara. Amin.
Berarti setiap kita adalah imam datang kepada Bapa. I worship you. Datang kepada Bapa. Berapa banyak saudara yang setiap hari come to Father to worship Him. Haleluya. Menyembah Dia setiap hari. Amin. Haleluya. Kekristenan itu setiap hari. I come before you, Father. Haleluya. Kekristenan itu bukan sekali seminggu di gereja, bukan. Kekristenan itu 24 jam setiap hari. Worship Him. Amin. Kalau setiap orang melakukan itu, saudara-saudara, masalah boleh menggoyang engkau, tapi engkau tetap berkata, ku tetap cinta. Amin. Yes, saudara-saudara. Kok saya seperti merasa membayangkan ada orang jemaat yang sederhana, seorang ibu ketika ku tetap cinta, dia begitu cinta sama Tuhan, sekalipun apa tantangan yang berat dia memutuskan dia tetap cinta. Saya cuma terbayang itu dan saya menangis. Waduh, cintanya ibu ini sama Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Kemudian ketika saya altar call, saudara, saya tantang. Ibu itu nggak maju, saudara. Setelah selesai, kemudian ibu itu dia ngomong sama saya, dia cerita, suami saya masih haji. Dia bilang, saya ditantang untuk pilih Yesus atau pilih dia. Dia bilang, aku pilih Yesus. Kalau kamu pilih Yesus, aku tetap di Papua, kamu tetap di situ. Dan saya bilang, buat ibu tadi yang saya ketika dalam penyembahan, saya merasa, saya melihat cinta kepada Tuhan. Dia bilang, iya tadi saya ingin maju ke depan Pak, saya nangis di tempat, tapi saya mau maju, saya malu. Ketika ibu itu cerita, oh, apa yang saya dapatkan waktu penyembahan itu seperti tersalurkan. Kemudian saya ajak ngobrol dia, terus dia cerita tentang hidupnya dan dia cinta sama Tuhan. Amin. Amin. Apakah seperti itu cinta kita sama Tuhan? Setiap hari kiri kanan kita ada banyak godaan, saudara-saudara, menggoyahkan iman kita. Tetapi selama cinta ada di sini, kita tetap berkata, aku tetap cinta. Amin. Dasar kekristenan itu, saudara. Kemudian Nabi, ketika kita datang kepada Tuhan, mestinya kita terima sesuatu dari Tuhan. Amin. Apa yang kita terima dari Tuhan pasti tidak lain dari firman. Amin. Enggak mungkin saudara terima di luar dari firman. Kalau saudara terima di luar dari firman, berarti itu sesat. Amin. Kalau saudara terima di luar firman, itu namanya saudara karismatik. Karismatik itu saudara dia hanya mendengar dan tidak dia baca firman, saudara. Amin. Kita kalau enggak baca firman, kita sesat. Kau bisa berkata, aku dengar ini, lihat itu. Kalau kau tidak baca firman, engkau sesat, saudara. Amin. Ini saudara dasarnya, saudara. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau terima sesuatu, pasti ada di dalam firman, sesuai firman. Di luar firman itu sesat. Amin. Itu Pentakosta, saudara-saudara. Pentakosta itu selalu dijaga dengan firman, dijaga dengan firman. Makanya baca firman setiap hari, satu pasal satu hari, satu pasal satu hari. Bilang sama sebelahmu, satu pasal aja, bilang. Haleluya. Kalau engkau tidak baca firman satu hari, satu pasal, engkau kering, engkau mati. Amin. Cepat atau lambat engkau mati, engkau tidak baca firman. Uang tidak bisa menghidupkan rohmu, kekayaanmu tidak bisa menghidupkan rohmu, tetapi the word of God bisa menghidupkan rohmu, saudara. Amin. Amin. Yes, saudara. Mulai hari ini baca firman, bilang sama sebelah. Mulai hari ini baca firman ya. Kalau nggak bisa satu pasal, mulai satu ayat. Betul nggak, Pak? Daripada tidak? Ya toh? Lihat YouTube berjam-jam bisa, Facebook berjam-jam bisa, nonton TV, tapi baca. Ada lagi yang apa? HP-nya nggak ada, Alkitabnya. Adanya apa, saudara? Game. Apa lagi, saudara?
sampai dia mati. Ham. Kamu kemana Alkitabnya? Nggak muat Pak. Loh, isinya? Gini. Tuhan mengampuni kita. Haleluya. Iya, saudara. Baca firman, saudara. Di grup itu saudara. Baca firman, bagi di grup. Ketika saya belajar baca Alkitab, banyak masalah. Iya, baca Alkitab. Amin. 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 Iya, saudara. Kirim di grup salah satunya saudara, supaya engkau dijaga, engkau diingatkan. Amin. Karena engkau tidak kirim di grup, berarti engkau hidup bebas, saudara-saudara. Amin. Bebas, tidak ada yang mengawasi, saudara-saudara. Justru kalau engkau diawasi, seharusnya engkau berbahagia. Amin. Iya. Dan usahakan baca, jangan membaca renungannya orang. Haleluya. Amin. Setiap hari itu ada banyak renungan yang dapat dari mana-mana. Karena ada banyak grup di HP kita, grup ini. Setiap hari banyak. Tinggal kirim. Tapi nggak dibaca, betapa saudara. Sudah waktunya kita bikin sendiri, bagi sendiri. Amin. Semua dari dalam kitab ya, saudara. Kalau kita hanya terima sini kemudian kirim, kita targetnya tuntaskan kejadian sampai Wahyu. Amin. Kejadian sampai tuntaskan, saudara. Berkali-kali baca terus sampai kita menguasai firman. Maka firman menguasai hati, pikiran dan seluruh hidup kita. Amin. Itu tadi terakhir. Nantikanlah janji akan Roh Kudus. Amin. Terimalah baptisan Roh Kudus dan beritakanlah perbuatannya.